Kita sadar dan percaya bahwa di bumi Nusantara ini sangat kaya akan ilmu spiritual. Tetapi ironisnya, banyak yang gagal dalam pencapaian spiritualitas. Orang bersemangat untuk memeluk agama, tetapi gagal dalam menjadi agama itu. Wajah negeri yang dahulu dicap sebagai negeri multi agama, multi etnis, multikultur, tetapi solid bersatu di atas slogan Bhinneka Tunggal Ika, karena rakyatnya memiliki watak toleransi. Negeri yang subur makmur gemari pahloh jinawi, lautan diumpamakan kolam susu, dan dikiaskan sebagai tongkat kayu, dapat tumbuh karena saking suburnya tanah daratan. Hawanya sejuk, banyak hujan, kaya akan hutan belantara sebagai paru-paru dunia. Hampir tak ada bencana alam, tanah longsor, banjir, gempa bumi, angin lesus, kebakaran, hingga kekeringan. Tetapi realitasnya di masa kini sangat kontradiktif. Justru kita semua sering menyaksikan di media massa maupun realitas objektif sosial politik sehari-hari. Negeri ini telah berubah karakter menjadi negeri yang berwajah beringas, angker, berapi-api, anti toleran, waton gasak, nafsu menghancurkan dan bunuh, semangat menebar kebencian di mana-mana. Sangat disayangkan justru dilakukan oleh para sosok figur yang menyandang nama sebagai panutan masyarakat, pembela agama, dan juru dakwah yang memiliki banyak pengikut. Ini sungguh berbahaya, dapat membawa negeri ini ke ambang kehancuran fatal. Alam pun turut bergejolak, seolah tidak terima diinjak-injak penghuninya yang hilang sifat manusianya. Sehingga bencana dan musibah datang silih berganti, tiada henti, bertubi-tubi membuat miris penghuni negeri ini. Lantas di mana wajah negeri impian yang tentram, damai, subur, sejuk, makmur? Apakah ini sudah benar-benar hukuman atau bebendu dari Gusti Allah? Sebagaimana sudah diperingatkan oleh para leluhur kita yang bijaksana dan waskita sejak masa silam. Masihkah kita akan mengingkari nasihat tersebut dengan mengatasnamakan kebenaran? Maka serta-merta menganggapnya sebagai ramalan yang tidak boleh dipercaya karena dekat dengan syirik dan musyrik. Sikap seperti itu hanya menjauhkan kita dari watak arif dan bijaksana. Musibah, bencana, wabah, dan seterusnya tengah melanda negeri ini. Sudah selayaknya kita sadari semua ini sebagai hukuman atau bebendu dari Tuhan. Anggapan demikian justru akan menambah kewaspadaan kita, dapat menjadi sarana introspeksi diri dan otokritik yang bijak, agar kita lebih pandai mensyukuri nikmat dan anugerah Tuhan. Sebaliknya, anggapan bahwa ini semua sebagai cobaan bagi keimanan kita merupakan pendapat yang terlalu naif. Kita sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan menjadi ndablek, lancang, kurang waspada dan eling. Sejak kapan kita bisa mengukur keimanan kita? Parameter apa yang dipakai? Seberapa persen keimanan kita hanya dapat diukur dengan perspektif yang hanya Tuhan miliki? Kita menjadi sok tahu, terlalu percaya diri dengan tingkat keimanan kita. Begitulah awalnya manusia menjadi keblinger, selalu ingin mencari menangnya sendiri, mencari benarnya sendiri, mencari butuhnya sendiri.
Manusia seperti itu tidak menyadari sesungguhnya dirinya menyembah hawa nafsu. Itulah makna apa yang disebut penyekutuan Tuhan, yakni nurutin rasa karep atau nafsu. Merasa sudah tinggi ilmunya, padahal ilmunya tidak mumpuni. Ilmu Tuhan bukankah ibarat air laut yang mengisi seluruh samudra di jagat raya ini? Sedangkan ilmu manusia hanya setetes air laut. Dari setetes air laut itu, sudah berapa persenkah yang kita miliki?